Untuk pengaturan gelombang dan sesi uji kesetaraan berakhir nanti pada tanggal 25 April 2024, kurang beberapa hari lagi. Dan di sini bagi teman-teman yang sudah siap mengatur gelombang dan sesi, akan saya berikan sebuah tutorialnya supaya bisa menjadi panduan dan acuan teman-teman untuk pembagian gelombang dan sesi di masing-masing satuan pendidikan. Jadi simak terus video ini hingga selesai ya teman. Halo Sobat Dimas, bertemu kembali dengan kami. Semoga teman-teman tidak bosan selalu mengikuti video-video terbaru dari kami. Oke, dan di sini saya akan membuatkan sebuah tutorial dan pastinya simple, mudah diikuti. Jadi teman-teman bisa simak hingga selesai dan pastikan tidak di-skip supaya paham alur dan cara pembagiannya untuk diterapkan di lembaga teman-teman. Oke, tidak menunggu lama, langsung saja kita bahas tutorialnya. Di sini sebelum kita lanjut pada tutorial, saya punya sedikit catatan bagi teman-teman semuanya dan harap bisa dipahami ya. Oke, yang pertama, bagi teman-teman satuan pendidikannya yang status pelaksanaannya menumpang, tidak bisa mengatur moda pelaksanaan. Yang mengatur moda pelaksanaan dan menambah ID proktor adalah lembaga yang ditumpangi, baik itu lembaga sesama non-formal PKBM atau SKB, atau lembaga formal mulai dari jenjang SD hingga SMK. Jadi bagi lembaga formal nanti loginya menggunakan akun ANBK tahun 2023 ya. Jadi nanti silakan koordinasi ke lembaga yang ditumpangi. Bagi lembaga yang menumpang mulai dari pengaturan moda, gelombang dan sesi hingga pelaksanaannya nanti ya teman-teman, hingga cetak daftar hadir seperti itu. Kemudian yang nomor 2, menambah ID proktor ini menyesuaikan jumlah lab, ruang atau tempat yang digunakan saat pelaksanaan. Jadi bukan menambahkan ID proktor sesuai program. Berbeda dengan ANBK, kalau ANBK itu menggunakan program. Karena apa? Beda jenjang, maka ID-nya ini dibedakan. Tetapi saat pelaksanaan UK, ini satu lembaga bisa menggunakan satu ID proktor. Yang penting apa? Jumlah klien bisa digunakan untuk semua program dengan jumlah peserta yang sudah didaftarkan. Seperti itu ya. Jadi nanti masalah penambahan ID proktor ini bisa teman-teman sesuaikan mudahnya yang mana yang dipakai, dan teman-teman apabila menggunakan paket A sendiri untuk ID proktor, paket B sendiri untuk ID proktornya, dan paket C pun juga begitu tersendiri ID proktornya juga boleh, tidak ada yang melarang. Karena apa? Di pedoman juknisnya ini tidak ada menentukan jumlah ID proktor. Kemudian apabila satu lembaga ini menggunakan satu ID proktor, apakah bisa? Bisa juga. Yang penting apa? Jumlah klien ini bisa digunakan untuk semua peserta pelaksanaan UK. Jadi apabila ada paket A, paket B, paket C, ini semuanya ada pesertanya dan jumlah kliennya ini mencukupi untuk pelaksanaan UK mulai dari simulasi, grading, UK utama juga tidak masalah. Yang penting teman-teman nanti bisa menggunakan dengan mudah. Intinya itu ya teman-teman. Oke, apabila dari sini teman-teman sudah paham cara menambahkan ID proktor, maka kita lanjut ke pengaturan gelombang dan sesi. Nah, dalam satu pengaturan ini teman-teman akan digunakan untuk semua rangkaian uji kesetaraan, mulai dari simulasi, gladi bersih hingga UK utama. Jadi satu kali session pengaturan sesi untuk semua pelaksanaan. Jadi jangan sampai dalam pengaturan gelombang dan sesi ini tidak sesuai seperti yang diharapkan oleh peserta didik, karena peserta didik yang bekerja terutama ini harus didahulukan untuk pengaturan gelombang dan sesinya sesuai izin atau dispensasi yang dikeluarkan oleh lembaga sebagai sarana bisa mengikuti uji kesetaraan. Jadi ingat, dahulukan yang bekerja dan memiliki waktu terbatas, kemudian sisanya warga belajar atau peserta didik yang bisa mengikuti di semua tanggal atau gelombang. Seperti itu ya.
Kemudian nomor 4, dalam setiap jadwal pelaksanaan ada 3 gelombang dan dalam satu gelombang ada 2 sesi. Berbeda dengan ANBK, ada beberapa gelombang namun dalam sesinya ini ada 3. Jadi waktunya ini hanya kurang lebih 120 menit. Tetapi kalau diuji kesetaraan ini kurang lebih ada 205 atau 210 menit. Karena apa? Satu kali session itu sudah mencakup uji soal literasi dan uji soal numerasi. Jadi langsung digabung menjadi satu kali pelaksanaan untuk setiap peserta didik. Seperti itu ya teman-teman. Semoga apa yang saya jelaskan di sini paham. Jadi bukan satu peserta didik ini nanti 2 sesi, tetapi hanya 1 sesi saja, ya. Jadi jangan sampai salah dalam mapping gelombang dan sesinya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tanya pada kolom komentar. Nanti kita diskusi di sana ya teman-teman. Dan semoga teman-teman bisa tercerahkan masalah pengaturan gelombang dan sesi ini. Kemudian ada pertanyaan, untuk gelombang 1 itu tanggal berapa? Untuk tanggal teman-teman bisa kita lihat pada jadwal di sini ya. Untuk simulasi dan gladi bersih ini bersamaan untuk semua program ya, mulai paket A sampai paket C. Dan pelaksanaannya untuk simulasi ini 2 hari karena test drive untuk perangkatnya, kemudian gladi bersih ini mulai 3 hari. Dan di sini paket A, paket B, dan paket C. Ini nanti bagi yang hanya satu ID Proctor saja bisa dibagi jadwalnya untuk paket A, paket B, dan paket C disesuaikan gelombangnya waktu pelaksanaan gladi bersih. Karena di sini nanti semua gelombang akan langsung bisa diaktifkan setiap login di hari itu. Jadi bagi teman-teman apabila ada paket C yang ada di gelombang 1 tetapi teman-teman mappingnya di gelombang 3 nanti saat gladi bersih, ini juga bisa login. Karena apa? Roll teman-teman. Untuk semua jadwal ini tidak ada batasan. Bagaimanapun untuk pengaturan gelombang dan sesinya bisa diaktifkan sesuai Proctor saat mengaktifkan login peserta. Seperti itu ya. Oke, apabila dari sini sudah paham, kita lanjut untuk pelaksanaan. Nah, untuk pelaksanaan ini dipisah teman-teman. Untuk pelaksanaan UK utama, paket C ini mulai tanggal 18 hingga 20 Mei. Ini 18 adalah gelombang 1, 19 adalah gelombang 2, 20 Mei ini adalah gelombang 3 untuk paket C. Kemudian untuk paket B dan paket A ini adalah tanggal 25 ini gelombang 1, 26 gelombang 2, dan 27 Mei gelombang 3. Itu adalah jadwal pelaksanaan uji kesetaraan paket A dan paket B yang bersamaan ya teman-teman. Oke, jadi dari sini apabila ada lembaga memiliki satu lab atau satu ruang tetapi menambahkan 2 ID Proctor, nanti saat UK utama paket A dan paket B harus menggunakan 2 perangkat. Karena apa? Beda ID Proctor, tidak bisa satu. Tetapi kalau apabila menggunakan 1 ID Proctor, maka teman-teman bisa meloginkan paket A dan paket B dengan 1 perangkat saja atau 1 Proctor saja. Itu ya bedanya dengan beberapa ID Proctor dengan 1 ID Proctor. Menurut pengalaman saya tahun lalu seperti itu, baik moda semi ataupun full online ya. Oke, dari sini apabila sudah jelas, kita lanjut pembahasan nomor terakhir ya. Nomor 5. Setiap peserta memiliki satu kesempatan dalam mengikuti rangkaian pelaksanaan uji kesetaraan, mulai dari simulasi, gladi bersih, hingga UK utama. Ini setiap pesertanya memiliki satu kesempatan untuk bisa mengikuti. Apabila satu peserta ini bisa mengikuti semua, berarti akan 3 session rangkaian uji kesetaraan, mulai simulasi yang sudah ditentukan tanggalnya, kemudian gladi bersih yang sudah ada jadwalnya, dan UK utama yang sudah di mapping waktu gelombang dan sesi saat ini yang akan kita praktekkan. Itu ya teman-teman. Oke, apabila sudah paham dari sini, jadi kita lanjut materi pada
nomor 6. Setiap pelaksanaan peserta mengerjakan soal literasi dan numerasi. Jadi berlanjut teman-teman. Nanti apabila sudah menyelesaikan soal literasi, jadi untuk runtutannya nanti akan ada soal uji coba 15 menit, kemudian ada jeda waktu 1 menit untuk nanti bisa lanjut soal literasi 90 menit. Setelah itu akan ada jeda untuk istirahat kurang lebih ada 20 menit, lanjut tes soal numerasinya 90 menit. Jadi totalnya kurang lebih nanti ada 205 atau 210 menit dari setiap satu kali session. Tuh ya teman-teman. Semoga di sini teman-teman paham. Jadi nanti tidak terpisah seperti ANBK. Kalau ANBK itu hari pertama literasi, hari kedua adalah numerasi. Tetapi kalau uji kesetaraan ini langsung menjadi satu kali saja untuk mengerjakan 2 soal tes. Seperti itu ya teman-teman. Dan coba siapa teman-teman di sini yang masih bingung sebelumnya dalam pengaturan gelombang dan sesi, bisa komen di bawah. Dan semoga setelah melihat video ini teman-teman bisa tercerahkan atau bisa memiliki pandangan untuk mengatur gelombang dan sesinya, baik dalam penambahan ID Proctor dan mengatur gelombang dan sesi setiap program tentunya ya. Oke, di sini saya sudah mapping ya. Ini adalah contoh, jadi teman-teman nanti bisa bentuk draft seperti ini. Jadi masukkan nama pesertanya, kemudian di sini teman-teman bisa gunakan jadwalnya, simulasi, gladi bersih, UK utama dan waktu, seperti itu ya. Jadi nanti teman-teman akan mudah dalam mapping peserta didiknya sesuai yang sudah teman-teman atur gelombang dan sesinya di sini ya. Oke, dari sini kita langsung lanjut eksekusi pada pendataan uji kesetaraan. Jadi simak terus ya teman-teman. Oke, apabila teman-teman menumpang pada lembaga formal, maka lembaga formal tersebut harus login ke web uji kesetaraan dengan akun ANBK 2023 yang kemarin. Kemudian nanti akan muncul menu seperti ini, hanya administrasi tes dan penjadwalan ulang seperti yang sudah saya jelaskan pada video-video sebelumnya. Jangan panik apabila menu yang lain tidak ada. Karena apa? Di sini statusnya hanya untuk pelaksanaan, bukan untuk administrasi secara lembaga ya. Oke, kita langsung saja menu administrasi tes, kemudian kita masuk pada komputer Proctor. Di sini kita langsung saja tambahkan apabila belum. Di sini sudah ditambahkan ya. Bagi yang belum, nanti bisa klik tambah. Kemudian di sini masukkan jumlah kliennya. Apabila memiliki klien 30 ibaratkan, boleh ya. Silakan masukkan 30 untuk satu ruang. Tetapi teman-teman harus ingat sebenarnya aturannya itu adalah untuk lab besar itu adalah 40 kapasitas. Kemudian untuk lab kecil ini kapasitas adalah 20 ya. Apabila teman-teman labnya lab besar, lab kelas besar, ini bisa masukkan maksimal 40. Oke. Dari sini langsung saja gunakan berapa ruang ya untuk di jumlah klien ini. Apabila 20 untuk satu ruang, setiap ruangnya boleh. Apabila ada 40 ibaratkan, tetapi di sini ada 2 ruang, satu ruangnya ada 20, maka bisa ditulis lab 1 dan lab 2 ya. Karena di sini nanti akan ada satu ID Proctor saja walaupun ada 2 ruang. Wow, hebat ya. Tapi nggak mungkin kalau semi online harus setiap ruang memiliki satu server. Jadi saran saya gunakan satu ruang saja untuk 40 klien ibaratkan dalam satu ruang tersebut. Oke, apabila sudah kita beri nama ruangnya lab 1 seperti ini, kemudian kita simpan. Apabila sudah disimpan, maka teman-teman di sini bisa menambahkan ID servernya ke pengaturan sesi. Di sini langsung kita eksekusi pengaturan sesinya. Nah, di sini apabila teman-teman sudah memiliki nomor peserta, username-nya, maka di sini akan ada muncul ya seperti ini. Kemudian teman-teman bisa filter saja, jangan semua peserta. Apabila ada peserta paket A-nya, ya silakan filter paket mulai dari paket A. Kemudian apabila sudah selesai mengatur paket A, nanti bisa filter paket B dan seterusnya.
Nah, di sini saya contohkan untuk paket A dan nanti bisa diteruskan ke teman-teman untuk setiap programnya. Kita melihat catatannya kembali tadi. Untuk pengaturan gelombang di sini adalah setiap jadwal ada 3 gelombang. Kemudian dalam satu gelombang ada 2 sesi. Poinnya ada di sini ya, teman-teman. Apabila teman-teman klik gelombang, maka nanti akan ada yang namanya pengaturannya gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Seperti itu ya. Teman-teman silakan sesuaikan seperti yang sudah teman-teman susun pada draft Excel-nya yang sudah saya contohkan tadi seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan draftnya ini sebagai acuan pengaturan gelombang dan pengaturan sesinya seperti ini ya. Kemudian teman-teman nanti silakan apabila sudah semuanya atur gelombang, otomatis di sini teman-teman harus tambahkan ID-nya seperti ini ya. Tinggal klik saja, nanti klik-klik seperti ini nanti langsung muncul sendiri untuk ID proktornya ya, baik semi online maupun full online. Kemudian mengatur gelombangnya sesuai yang sudah teman-teman susun pada draft. Kemudian mengatur sesinya sesuai yang teman-teman atur pada draft juga. Di sini kita akan mengatur gelombang dan sesinya seperti yang di draft. Di sini saya contohkan hanya 2 sesi ya, teman-teman, satu gelombang. Ini gelombang 1, di sini saya pasangkan untuk gelombang 1 sesi 1. Kemudian untuk yang lainnya juga begitu. Jadi teman-teman nanti bisa cek kembali untuk yang lainnya. Pastinya nanti bisa disesuaikan ya, teman-teman. Kemudian nanti bisa untuk apa ini sebentar. Apabila sudah dikira semuanya sudah ada, teman-teman nanti bisa klik simpan ya. Apabila sudah simpan, nanti teman-teman cek lagi apakah masih ada yang kosong. Sebelum pindah slide, teman-teman harus simpan dulu ya supaya tersimpan. Apabila sudah seperti ini, teman-teman bisa langsung lihat rekapnya saja. Kita klik rekap, maka akan ada rekap seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini maka rekapnya yang sudah kita susun tadi gelombang dan sesinya bisa kita kontrol di sini. Nah, ada pertanyaan di mana gelombang 3 apabila kita sudah menyusun gelombang 3. Di sini hanya gelombang 1 dan 2. Gelombang 3 nanti akan muncul sendiri, teman-teman, karena sistemnya belum dimutakhirkan dan pastinya ini masih melekat dengan tahun lalu karena 2 gelombang untuk tahun lalu ya. Jadi nanti akan dimutakhirkan sistemnya setelah ada jadwal pemutakhiran sistem seperti itu. Dan nanti gelombang yang sudah teman-teman atur mulai gelombang 1, 2, 3 akan muncul dan teman-teman bisa cek rekapnya ya, seperti itu. Ini menggunakan satu ID proktor untuk semua program. Ini contohnya ya, teman-teman. Tetapi apabila teman-teman memiliki 3 server atau 3 laptop untuk ID proktornya masing-masing setiap program juga tidak masalah. Tidak ada ketentuan untuk setiap lembaga ini harus 3 ID server atau harus 1 ID server, tergantung sarpras lembaga. Intinya itu ya, teman-teman, tergantung sarpras lembaga. Oke, apabila sudah nanti teman-teman bisa cetak apabila sistemnya sudah dimutakhirkan. Jadi tunggu saja mulai tanggal 27 nanti akan dimutakhirkan hingga tanggal 1 dan nanti bisa teman-teman unduh untuk setelah pemutakhiran sistem. Teman-teman apakah perlu untuk mencetak kartu login? Saat ini teman-teman tidak usah terburu-buru ya, teman-teman, untuk mencetak kartu pesertanya. Cetak kartu peserta bisa H-1 atau H-2 sebelum pelaksanaan. Teman-teman nanti yang terpenting adalah cetak fakta integritasnya. Cetak fakta integritas, cetak daftar hadir, cetak berita acaranya nanti saat pelaksanaan tentunya ya. Dan teman-teman nanti selesai apabila sudah pengaturan gelombang dan sesi, karena teman-teman harus mengacu apa yang diumumkan di sini. Apabila teman-teman belum ada informasi lebih lanjut, cukup teman-teman ikuti petunjuk yang ada di dashboard ini ya, teman-teman. Ini sudah sangat jelas dan sebagai panduan teman-teman biasakan membaca. Oke? Mantap. Apabila di sini ada pertanyaan masalah pengaturan gelombang dan sesi bisa ditanyakan. Nanti kita saling diskusi saja di kolom komentar. Apabila tidak ada dan teman-teman jelas apa yang saya jelaskan, semoga bisa membantu.
Dan jangan lupa bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini bisa support menekan tombol like-nya, share ke teman-teman yang lain, dan juga subscribe pastinya ya yang belum subscribe. Dan teman-teman bisa melihat video-video tutorial yang lainnya di sini melalui menu kumpulan video tutorial, atau teman-teman membutuhkan panduan untuk setiap satuan pendidikan bisa klik pedoman satuan pendidikan. Dan teman-teman di sini ada menu baru, menu download. Ini nanti bisa dimanfaatkan teman-teman bagi yang membutuhkan, serta akan sangat bermanfaat bagi admin apabila teman-teman ikhlas memberikan kopi ya. Ini akan sangat bermanfaat sekali pastinya. Bercanda teman-teman ya. Oke. Tapi kalau serius juga tidak masalah, sangat berterima kasih. Terima kasih atas perhatiannya, dan kita akan bertemu kembali pada video selanjutnya. Terakhir kali saya ucapkan salam satu data, salam operator hebat, dan salam sehat untuk kita semuanya. Terima kasih.